Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pita Tianti, NIM 230513803101 dari SPS 7, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan satu tema dalam mempelajari mata kuliah pengantar ekonomi bisnis. Dalam hal ini, dosen pengampu yakni Ibu Dispa Lindian Handayani, SEIMEI. Dalam tema kali ini, saya akan menjelaskan tentang instrumen peran pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam. Baiklah, tema pertama yaitu tentang kebijakan fiskal dalam Islam. Kebijakan fiskal dalam kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Dapat dikatakan kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan pemerintah yang di dalamnya terdapat peraturan yang menyudut penerimaan dan pengeluaran pemerintahan dalam menjaga kegiatan ekonomi yang diinginkan atau kondisi yang lebih baik. Apa saja sih fungsi dari kebijakan fiskal itu? Yang pertama, fungsi alokasi, yaitu untuk mengalokasikan faktor-faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat sedemikian rupa sehingga kebutuhan masyarakat berupa public goals. Yang kedua, fungsi distribusi, yaitu fungsi mempunyai tujuan agar pembagian pendapatan nasional dapat melebihi merata untuk semua kalangan dan tingkat kehidupan. Materi kedua yaitu kebijakan fiskal di Indonesia. Kebijakan fiskal pemerintah Indonesia dimuat dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN. Selanjutnya, RAPBN ini diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk disahkan menjadi Undang-Undang APBN. APBN merupakan gambaran dari kegiatan yang akan dilakukan pemerintah dalam kerangka memperoleh pendapatan pengeluaran untuk menyelenggarakan roda pemerintahan dan pembangunan negara. Secara sederhana, menurut APBN, negara Indonesia terdiri dari 1. Pendapatan negara dan hibah. A. Penerimaan dalam negeri. 2. Penerimaan negara bukan pajak. 3. Bagian laba BUMN. 4. BPNBP lainnya. 5. Pendapatan BLU. Yang kedua yaitu belanja negara. Apa saja sih karakteristik dalam kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam? Yang pertama, pengeluaran negara dilakukan berdasarkan pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Yang kedua, sistem pajak proporsional. Pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas, misalnya kharaj. Besarnya pajak ditentukan berdasarkan tingkat kesuburan tanah, metode irigasi maupun jenis tanaman. Ketiga, perhitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah barang. Misalnya zakat perdagangan, yang dikeluarkan zakat adalah hasil keuntungan hingga tidak ada beban terhadap biaya produksi. Kita masuk dalam materi terakhir yaitu transmisi kebijakan moneter Islam. Transmisi kebijakan moneter muncul sejak munculnya otoritas moneter yang terpisah dari otoritas fiskal. Otoritas moneter berkembang sejalan dengan perkembangan bank sentral dalam bank sirkulasi atau menerbitkan uang kertas atau fiat money, yang ditandai dengan munculnya Bank of England atau BOE pada tahun 1994. Ingat, uang kertas sifatnya inflator atau karena tidak memiliki nilai intrinsik, maka tugas bank sentral berkembang termasuk mengatur jumlah uang yang beredar untuk mengendalikan nilai mata uang atau inflasi. Hal ini tidak diperlukan ketika uang yang digunakan adalah uang intrinsik, seperti dinar emas dan dirham perak di masa masih adanya kekhalifahan Islam. Kekhalifahan Islamiyah terakhir yaitu dinasti Utsmaniyah di Turki, runtuh pada tahun 1924. Jadi itulah materi yang saya bisa sampaikan dalam pembelajaran kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Mohon maaf jika ada salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.